Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Margawangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengisi format daftar nilai asesmen yang sudah dibagikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka file daftar nilai asesmen. Setelah itu kita lihat, setelah terbuka file Excel-nya, kita lihat data guru ini, ya, data guru di sini, data guru ini. Kemudian masing-masing guru mengisi format berdasarkan kelas masing-masing. Misalnya untuk 1A, maka di sini tulis nama guru kelas, ya, misalnya Nur Hayati Nupus SPD SD. Kemudian tulis atau ketik NIP, ya, tinggal hapus saja ini NIP-nya, ini jangan dihapus, tapi yang ini hapus, ya, diganti dengan NIP. Misalnya ini. Ya, kemudian ini Nur Hayati Nupus misalnya. Ya, kemudian yang kedua misalnya kelas 1B, di sini misalnya namanya Siti, huruf kapital ya, Siti Kholiyah, Kholipah. Kemudian NIP-nya kalau tidak ada di sini tinggal di strip aja. Begitu juga kelas 2A sampai kelas 6B. Setelah selesai, kita buka di sini presentasi TSK. Ya, presentasi TSK kita isi di sini. Ya. Kelas 1 di sini, kelas 2 di kolom ini, kolom C, kelas 3D sampai kelas 6 di kolom masing-masing. Ya, misalnya diisi dengan 95%, ya. Atau isi 95 saja ya, 95. Ini kemudian isi juga misalnya 98, ya tergantung banyaknya dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tempuh. Kalau misalnya seluruhnya sudah terpenuhi, maka boleh diisi dengan 100%. Ya. Ini untuk kelas 1 misalnya ya, kemudian ini 100 misalnya, kemudian ini 90 misalnya, atau mau 100 semua juga boleh. Tapi ini untuk IPA atau ilmu pengetahuan alam atau IPAS untuk kelas 1 jangan diisi karena tidak ada ya. Saya kasih tanda di sini misalnya ya, ini tidak perlu diisi untuk kelas 1. Begitu juga kelas 2 dan kelas 3 ini tidak perlu diisi. Kalau kelas 4 yang diisi cukup yang IPA-nya saja, yang IPAS-nya tidak perlu diisi. Kalau kelas 5 dan kelas 6 semuanya diisi ya. Kemudian juga ada bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ini untuk bahasa Inggris hanya kelas 1 dan kelas 4 saja yang mengisi. Ini tidak perlu diisi. Yang saya kuningin ini tidak perlu diisi ya. Untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6. Nah, setelah itu bagi guru kelas 1 maka buka yang ini, kelas 1. Bagi guru kelas 2 maka yang ini, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini misalnya kita ambil contoh kelas 1. Nah, dibuka silakan diisi dengan nama. Ini bisa copy paste, tapi ini alangkah baiknya ini selesaikan dulu satu kelas, misalnya kelas A dulu. Baru setelah itu nyambung ke kelas B. Ya, begitu juga dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ya, ini diisi kelas A dulu. Ya. Setelah itu yang kelas B-nya mengikuti. Nah, di sini ada KBM atau ya ketuntasan belajar minimal.
Untuk kelas 1 ini kosongkan nih, format ini kosongkan. Saya beri warna misalnya di sini kosongkan ya. Yang ini. Tapi untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 itu harus diisi yang ini ya. Kalau kelas 4 sama kelas 1 tidak usah diisi. Ya. Nah, itu ya. Ini diisi dengan nilai ya, nilai dari ulangan akhir atau asesmen sumatif akhir semester ganjil. Ya, ini tidak perlu diutak-atik, ini juga tidak perlu diutak-atik ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ke TSK. Nah, ini tidak perlu diisi oleh Bapak dan Ibu guru. Ini sudah mengisi sendiri ya. Ini sudah mengisi sendiri, jadi tidak perlu diisi. Ya, cukup mengisi yang tadi saja seterusnya kelas 1, ini cukup mengisi ini saja, nilai-nilainya saja. Ya, cukup mengisi nilai-nilainya saja. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 juga sama, ini tidak perlu diisi, nanti ini akan otomatis mengisi sendiri. Begitu juga dengan rekap ya, dengan rekap ini mengisi secara otomatis. Jadi lebih gampang untuk diisi oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi, cuma yang diisi itu adalah ini data guru. Silakan diisi oleh masing-masing data guru ya, yang ini. Kemudian persentase TSK, ini persentase TSK diisi ya. Ini kemudian nilai masing-masing kelas dengan ini. Ya, ingat untuk kelas 1 dan kelas 4 ini tidak perlu diisi. Sedangkan kelas 2 sampai kelas 2, kelas 3, kemudian kelas 5 dan kelas 6 itu diisi. Ini warna ini yang warna hijau, warna biru ini tidak usah diisi. Jadi karena tidak diajarkan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu cara mengisi format asesmen yang saya bagikan. Mudah-mudahan bisa pahami dan segera diisi. Pengisiannya dicicil supaya nanti hari Sabtu atau terakhirnya hari Senin ini sudah bisa terekap di sini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.